Ini adalah SARS-CoV-2. Virus ini merupakan keluarga dari coronavirus, yang dimana pada bagian luar terdapat mahkota seperti paku. Mahkota itu adalah protein. SARS-CoV-2 dapat menyebabkan COVID-19, infeksi virus menular yang menyerang bagian tubuh, terutama tenggorokan dan paru-paru Anda. Apa yang terjadi ketika tubuh terjangkit virus corona? Dan sebenarnya apa yang menyebabkan tubuh itu terjangkit pneumonia? Dan bagaimana cara kerja vaksin? Virus corona harus menginfeksi sel hidup untuk bereproduksi. Mari kita lihat lebih dekat. Materi genetik berisi informasi untuk membuat lebih banyak salinan dari virus itu sendiri. Cangkang protein menyediakan pelindung yang keras, yaitu merupakan tempat bahan genetik. Sebagai virus, perjalanan antara amplop luar memungkinkan virus menginfeksi sel dengan bergabung pada membran luar sel. Paku-paku yang terdapat di luar merupakan molekul protein, baik virus influenza biasa dan virus corona. Paku ini seperti kunci untuk masuk ke dalam sel di tubuh Anda, di mana ia mengambil alih mesin internalnya. Kemudian menggunakan kembali untuk membangun komponen-komponen virus baru. Ketika orang yang terinfeksi berbicara, tetesan yang membawa virus dapat mendarat di mulut atau di hidung Anda. Virus kemudian bersentuhan dengan sel-sel di tenggorokan, di hidung, dan di paru-paru Anda. Satu lonjakan virus menyisipkan ke dalam molekul reseptor, seperti kunci di dalam kunci. Tindakan ini memungkinkan virus untuk masuk ke dalam sel. Virus flu biasanya akan menyebar di dalam kantung, kemudian ke inti sel. Coronavirus berbeda lagi, tidak perlu memasuki inti sel inang, karena virus ini dapat langsung mengakses bagian dari sel inang yang disebut dengan ribosom. Ribosom menggunakan informasi genetik dari virus untuk membuat protein virus, seperti paku di permukaan virus. Struktur pengemasan sel kemudian membawa paku di vesikel, lapisan luar, dan membran sel. Semua bagian diperlukan untuk membuat virus baru. Berkumpul tepat di bawah membran sel Anda. Kemudian virus baru mulai keluar dari membran sel. Bagaimana mungkin terjadi gejala pneumonia setelah terjangkit virus ini? Untuk ini, kita harus memeriksa paru-paru. Setiap paru-paru memiliki bagian yang terpisah, yang disebut dengan lobus, melalui trakea atau batang tenggorokan. Kemudian, melalui tabung besar yang disebut bronkus, melalui tabung yang lebih kecil yang disebut bronkiolus, dan akhirnya menjadi kantong kecil yang disebut alveoli. Saluran udara dan alveoli ini fleksibel dan sangat kenyal. Setiap kantung udara mengembang seperti balon kecil, dan setiap Anda mengeluarkan nafas, kantung-kantung itu mengempis. Pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler mengelilingi alveoli. Pada alveoli yang terdapat kapiler darah, disitulah terjadi pertukaran gas, yaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran gas ini terjadi karena perbedaan tekanan, di mana pada kapiler terdapat sel darah merah yang membawa karbon dioksida kemudian dilimpahkan ke alveoli. Sebaliknya, pada alveoli memberikan oksigen kepada sel darah merah yang terdapat di dalam kapiler darah. Silia seperti rambut yang melapisi tabung, terus-menerus mendorong lendir dan juga kuman. Biasanya, sel-sel sistem kekebalan tubuh juga menyerang atau menelan virus dan kuman itu. Jika kekebalan tubuh melemah, seperti dalam kasus coronavirus, virus dapat membanjiri sel-sel kekebalan tubuh, dan bronkiolus serta alveoli akan mengalami peradangan. Alveoli kemudian akan berisi cairan dan menjadikannya sulit untuk bernafas, serta sulit untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Gejala ini yang disebut dengan lobar pneumonia dan juga bronchopneumonia, yang mempengaruhi banyak area di kedua paru-paru, di mana
Gejalanya sulit bernafas, batuk, demam, pusing, kebingungan, dan juga letih lesu. Komplikasi yang lebih serius, pernafasan akan menjadi sangat sulit dan butuh ventilator untuk membantu pernafasan. Butuh waktu yang tidak sebentar dalam mengembangkan vaksin dari virus corona, karena butuh penelitian yang lebih lanjut. Vaksin pada dasarnya adalah sebuah virus yang sudah dilemahkan virulensinya, dan vaksin ini berfungsi untuk menstimulus sel imun atau sel pada kekebalan tubuh kita supaya mampu mencegah virus yang sama di mana masuk lagi ke dalam tubuh, seperti halnya coronavirus ini. Meskipun belum teruji secara klinis, vaksin ini masih dikembangkan supaya lebih baik lagi, karena virus corona merupakan virus yang cukup bagus dalam bermutasi, dan dapat menularkan dengan sangat mudah. Karena virus merupakan partikel antara benda mati dan benda hidup. Kita masih menunggu vaksin yang potensial itu seperti apa, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pengembangan vaksin ini. Jadi, langkah utama dalam pencegahan virus corona adalah selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak untuk sementara waktu, sembari menunggu vaksin yang ampuh atau hanya cukup mengandalkan daya tahan tubuh kita. Tetap jaga kesehatan dan selalu rajin berolahraga.